Oh iya, Mak. Uh-uh. Kenapa ya anak-anak tantrum? Mhm. Sebenarnya apa sih penyebab dari tantrumnya anak-anak? Uh-uh. Terus bagaimana sih caranya, solusinya supaya kita bisa menghadapi tantrum tersebut? Oke, anak-anak tantrum ya. Em, Anak-anak tantrum itu penyebabnya sebetulnya karena perasaannya yang tidak dipahami. Jadi perasaannya yang tidak dipahami. Terus selama ini kan orang menganggap seolah-olah tuh anak-anak tantrum karena kemauannya nggak diikuti. Ya, Ya betul, kita betul. menganggapnya kan itu. Ini karena nggak dikasih kemauannya maka dia ngamuk. Padahal sebetulnya anak-anak tantrum itu karena perasaannya tidak dipahami. Sekarang gini, boleh nggak kita menolak permintaan anak? Boleh. Jadi ketika saya menolak permintaan anak, lalu kita sadar dong, kita harus tahu kalau permintaan kita tidak dipenuhi maka saya kesal. Iya. Nah, fokusnya kita di perasaannya ini. Jadi dia tantrumnya itu karena dia kesal, dia berusaha menyampaikan kepada ibu, tapi ketika dia melihat ibu nggak paham perasaan dia, maka dia merasa gini, aku harus teriak lagi supaya mama tahu kalau aku lagi kesel. Oh. Ya, lalu dia tinggikan suaranya, dia teriak lagi. Di saat itu kalau kita masih belum paham, dia masih bilang, oh mama harus tahu aku nih kesel, jadi aku harus teriaklah lagi dia lebih tinggi. Nah itulah yang akhirnya dia jadi tantrum. Ya. Jadi sebetulnya gimana supaya dia jangan tantrum? Nah, ketika kita menolak permintaan anak, lalu kita harus sadar dia kesel. Nah, kita masuknya di situ. Kita boleh bilang sama dia, adik kesel ya nak, karena nggak boleh beli es krim. Oke, ketika kita bilang kayak gitu, si anak sudah, oh oke, mama sudah tahu aku kesel, berarti aku nggak perlu teriak lagi. Jadi dia nggak tantrum, ya. Itulah yang kita lakukan terus-terusan. Kalau dia masih merengek, masih nangis, kita izinkan dulu sebentar, lalu kita nanti boleh tanya, adik masih kesel. Nah dengan kita narik-narik perasaan ini, insya Allah dia nggak akan tantrum, ya. Nah kalau sudah terlanjur tantrum, ya sudah terlanjur teriak-teriak, itu jangan buru-buru disuruh diam karena dia nggak suka, ya. Jadi dibiarkan aja gitu ya. Izinkan aja dia dulu ngelepas perasaan keselnya itu. Nanti ketika dia sudah agak reda, boleh kita deketin. Polanya sama, adik masih kesel nak, mau mama peluk, kita tawarkan apa-apa yang bisa menenangkan dia. Ya. Kalau misalnya dia bilang dia nggak mau dipeluk, aku belum mau dipeluk, oke jauh dulu. Ya. Tapi kalau misalnya dia mau, boleh peluk. Ya. Dengan itu biasanya selesai. Poinnya adalah izinkan dulu dia menyelesaikan perasaan negatifnya kalau sudah terlanjur tantrum. Nanti kalau dia sudah mulai agak reda, baru kita deketin, kita boleh tawarkan apa nih kira-kira yang bisa menenangkan dia. Kira-kira kayak gitu caranya.